Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, saudara-saudara, bapak-bapak, jamaah asar rahimakumullah. Tema kita sore hari ini adalah tentang wasiat. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini landasannya, bahwa diwajibkan bagi kalian jika telah datang tanda-tanda kematian, maksudnya sakit gitu. Sakit, diwajibkan bagi kalian itu kalau punya harta yang banyak, punya aset yang banyak, diwajibkan untuk meninggalkan wasiat. Ya, diwajibkan untuk meninggalkan wasiat. Nah, apa yang diwasiatkan itu terkait dengan harta ini, ya. Kalau memang banyak itu paling tidak sepertiga itu diwasiatkan, sisanya itu diwariskan, ya, seperti itu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa ini dalam Sahih Bukhari, bahwa termasuk orang yang ceroboh itu, ya, kalau seseorang itu sakit 2 hari, sakit sudah 2 hari, kemudian dia itu punya hal-hal yang harus diwasiatkan, ya. Contohnya seperti ada utang sama orang, ya, atau dia itu dititipi barang yang belum disampaikan kepada pemiliknya umpama. Kok sakitnya ini sudah berlangsung 2 hari, belum menulis wasiat, ya, belum menulis. Wah, kalau saya nanti mati itu saya punya utang sama ini sekian, belum sempat ditunaikan, atau ini ada barang di rumah ini berupa ini titipan untuk si ini. Kok sudah 2 hari sakit belum ditulis? Nah, itu kata Nabi itu sembrono itu orang itu. Ya, orang Bugis bilang itu macapa. Ya, macapa itu artinya abai, tidak gubris terhadap sesuatu yang penting, lalu kemudian bisa jadi nyangkut. Ya, nyangkut nanti itu gara-gara perkara itu. Jadi kalau kita ada utang, atau ada orang lain yang punya piutang sama kita, ya, itu kemudian nanti kita kalau sakit sudah tulis sudah, ya, nanti itu wasiat itu berlaku setelah pemilik wasiat ini meninggal dunia. Nah, itu bedanya dengan hibah. Kalau hibah, saya menghibahkan sesuatu kepada orang atau kepada lembaga, itu langsung saya masih hidup sudah boleh diambil, digunakan. Tapi kalau wasiat itu nanti berlaku ketika saya sudah meninggal. Dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Ya, jadi harta yang diwasiatkan itu tidak boleh kepada ahli waris. Karena ahli waris itu nanti ada bahagiannya sendiri, namanya warisan. Ya, jadi ada warisan, ada hibah, kemudian ada wasiat. Ya, kalau hibah ini siapa saja boleh. Boleh kita berikan kepada ahli waris, boleh kita berikan kepada orang lain, boleh. Boleh kita berikan kepada lembaga, panti asuhan, pesantren, boleh. Ya, dan berlaku ketika kita masih hidup. Nah, kalau wasiat
itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Tidak boleh. Ya. Kecuali kalau ahli waris yang lain setuju. Nah, jadi seumpama begitu ya. Jadi tidak boleh kita berikan kepada salah satu ahli waris kita. Kecuali ahli waris yang lain setuju. Nah, itu baru boleh kita berwasiat begitu. Nah, dan wasiat itu nanti berlaku setelah kita meninggal, ya, sama dengan warisan. Warisan itu juga berlaku setelah yang punya harta ini meninggal. Jadi tidak boleh umpama seorang anak itu bapaknya masih hidup, meskipun katakanlah sudah ditetapkan bahagiannya, umpama ada rumah umpama. Terus orang tuanya masih hidup, kemudian anaknya, Pak, itu rumah bagaimanapun juga kan nanti jadi warisan saya. Sekarang saya mau jual. Kalau bapaknya masih hidup, tidak boleh. Ya. Jadi apa namanya? Kalau wasiat itu ketika yang bersangkutan ini masih hidup, dia bisa rubah. Dia bisa rubah. Kalau mau dia rubah, dirubah. Beda dengan warisan. Warisan ini tidak bisa karena bahagian-bahagian warisan itu siapa dapat berapa itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan, ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, jadi wasiat itu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu asal katanya adalah wassa yuwassi. Artinya menyambungkan. Apa yang disambungkan? Menyambungkan pahala kebajikan semasa hidup, disambungkan nanti sampai setelah wafat. Nah, jadi seumpama saya ini punya tanah, ya, punya tanah di daerah Panduami sana, umpama. Ya, saya wasiatkan. Nanti kalau saya meninggal, apakah pernyataan lisan atau tulisan? Nah, sekarang wasiat itu dibikinkan akte, Pak. Dibikinkan akte di kantor urusan agama. Wasiat itu. Itu saya wasiatkan tanah saya itu untuk masjid atau untuk lembaga pendidikan. Nah, artinya apa? Nanti kebaikannya itu akan nyambung sampai setelah saya meninggal. Nah, itu namanya wasiat. Nah, baik. Ada beberapa, jadi kita sebenarnya ini pembicaraannya sangat panjang, banyak cabang-cabangnya, tapi saya coba untuk ringkas ya pada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah batas maksimal. Jadi wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh aset harta peninggalan, tidak boleh. Itu pun nanti kalau hartanya banyak sekali, ya, nanti kita bicarakan pada hukumnya. Ya. Kemudian penerima wasiat itu bukan ahli waris, artinya bukan orang-orang yang mendapatkan bahagian tertentu dari warisan, bukan. Ya, jadi harus kerabat jauh, ya, teman atau lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial. Kemudian selanjutnya, terlaksana wasiat itu berpindah tangan harta yang diwasiatkan itu setelah satu, pemberi wasiat meninggal. Kemudian yang kedua, utang-utang almarhum sudah dilunasi. Utang-utangnya sudah dilunasi, itu baru berlaku. Kemudian sifatnya wasiat itu bisa ditarik kembali atau diubah, ya, selama pemberinya itu masih hidup dan berakal sehat. Nah, ini. Nah, kemudian rukun-rukunnya. Nah, ini yang harus ada. Yang pertama, orang yang memberikan wasiat. Jadi seumpama saya mewasiatkan saya punya tanah, saya harus sudah dewasa dan berakal. Kalau sudah pikun itu tidak bisa lagi, ya, tidak sah wasiatnya. Anak-anak tidak sah wasiatnya. Orang yang sudah pikun, orang gila, itu juga tidak sah wasiatnya. Kemudian ada penerima wasiat, ya, itu bisa individu, bisa orang tertentu, ya, bisa juga lembaga.
atau badan hukum. Ya. Yang penting bukan ahli waris. Kemudian ada juga musobih, artinya itu objek atau aset yang diwasiatkan. Dan yang terakhir itu ada sigot, ada pernyataan secara lisan maupun tertulis. Jadi ada ijab dan qabulnya juga. Ada ijab, ada qabul. Itu tanah saya yang di Kamanap itu saya wasiatkan untuk kamu. Saya terima. Nah, itu ada ijab, qabul seperti itu. Ya, saya terima. Nah, kemudian hukumnya, ya, hukumnya yang pertama ada wasiat itu yang hukumnya wajib kita berwasiat. Nah, kapan itu? Jika seseorang itu memiliki utang kepada Allah atau kepada sesama manusia yang belum sempat ditunaikan. Kita punya utang sama Allah. Nah, atau kepada sesama manusia yang belum sempat ditunaikan. Nah, contohnya, ya, utang kepada Allah itu apa? Zakat. Ya, ada kewajiban zakat. Ya, belum kita bayarkan. Itu kita wasiatkan. Karena itu utang kita kepada Allah. Apalagi haji, utang haji. Kita sudah diberikan istita'ah, sudah diberikan kemampuan secara finansial, sudah diberikan kemampuan kesehatan, sudah disempatkan untuk berangkat, tapi kita tunda sampai sakit. Nah, itu wasiatkan. Ya. Apalagi kafarat, denda, sumpah. Nah, ini mungkin jarang-jarang ya. Nah. Kemudian hutang kepada sesama manusia itu apa ya? Utang uang kepada sesama manusia belum lunas. Kita wasiatkan, tulis Pak, ditulis. Ya, supaya nanti ahli waris kita itu ngerti gitu. Apalagi barang titipan orang lain, yang berupa amanah, ya, berupa amanah. Ini juga kita tuliskan semuanya. Nah, kalau kita dalam keadaan seperti itu, maka kita wajib menulis wasiat, wajib. Yang kedua, ada wasiat yang hukumnya sunnah, dianjurkan bagi orang yang memiliki harta lebih, harta banyak, untuk mewasiatkan sebahagian hartanya, maksimal sepertiga. Ini kalau mau dibagi, umpama ada orang ini ahli warisnya cuma satu orang, anaknya saja, atau istrinya, dua lah, ada anak, ada istri, yang lainnya tidak ada lagi. Sedangkan hartanya nih banyak sekali hartanya. Maka dianjurkan, ya mbok yo, jangan diwariskan semua, sebagian diwasiatkan. Nah, kalaupun mau diwasiatkan itu paling banyak sepertiga. Jadi seumpama 1,5 M umpama ya, 1,5 M nilai aset ini, maka paling tidak itu kita wasiatkan sebahagian, maksimal sepertiga, berarti 500 juta itu kita wasiatkan. Kemudian, jadi orang yang punya banyak harta itu disunnahkan untuk mewasiatkan sebahagian hartanya kepada, pertama, kerabatnya yang bukan ahli waris. Ini punya kerabat, tapi bukan ahli waris. Katakanlah sepupu sekalinya atau sepupu dua kalinya, ya, ada keluarga. Ya. Apalagi kepada lembaga-lembaga sosial, ya, lembaga sosial, panti asuhan, masjid, dengan tujuan amal jariyah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ada wasiat yang hukumnya mubah atau boleh. Kita wasiatkan, kita punya sahabat umpama ya, bukan kerabat juga, dan dia ini orang kaya juga, tapi untuk menyambung, untuk kenang-kenangan ya, kita wasiatkan kalau sebagian harta kita untuk sahabat saya, ada soulmate saya itu, meskipun dia itu orang kaya, tapi saya ingin ketika dia kita wasiatkan, kita punya cincin kah, atau kita wasiatkan punya jam tangan kah, ya, setelah saya meninggal berikan kepadanya, supaya mungkin suatu ketika dia pakai, kita sudah tidak ada, dia pakai, ditengoknya jam tangan itu, teringatlah kita, kemudian didoakan.
Nah, itu hukumnya boleh juga seperti itu Pak ya, boleh. Apalagi kemudian ada juga wasiat yang hukumnya makruh. Kapan wasiat itu makruh? Ketika pemberi wasiat itu memiliki harta yang sedikit, sementara ahli warisnya banyak. Harta tidak seberapa, ahli waris banyak. Tidak usahlah diwasiatkan, itu dibagikan saja semua. Ahli waris lebih membutuhkan. Nah, Rasulullah pernah mengingatkan ya. Jadi ada orang itu, sahabat itu eh, mau ketika sakit, Nabi kunjungi, dia mau memberikan seluruh hartanya. Ya Rasulullah, harta saya ini saya ingin wasiatkan untuk Allah dan kaum muslimin. Gunakan untuk Islam. Nabi kemudian mengatakan, ada yang kau tinggalkan untuk anak cucumu, anakmu, ahli warismu. Itu tidak perlu ya Rasulullah, pokoknya pakai saja semua. Nabi mengatakan, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan lalu kemudian meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu. Nah, kemudian terakhir ada wasiat itu hukumnya haram, Pak ya. Haram dilaksanakan. Oh ya, haram ya. Yang pertama itu wasiat yang ditujukan untuk maksiat. Tidak boleh. Ini ada orang ini umpama waktu hidup ini suka sekali sabung ayam, suka nyambung ayam. Lalu dia wasiatkan, nanti kalau saya mati itu sebagian harta saya itu bikin fasilitas untuk sabung ayam, atau tanah saya itu saya wasiatkan untuk tempat kafe hiburan malam. Ya, tidak boleh ditunaikan, itu haram ditunaikan ya. Wasiat maksiat. Nah, apalagi wasiat bertujuan untuk merugikan ahli waris. Nah, ini seringkali terjadi, sengaja menghabiskan harta agar ahli waris tidak kebagian. Tidak boleh. Tidak boleh ada niat seperti itu. Jadi seumpama ada orang tua ini katakanlah tidak terlalu cocok dengan anaknya umpama. Dia bilang, itu anak juga anak saja, saya lahirkan saja. Dia itu tidak ada, dia selama hidupnya itu bikin susah saja saya. Saya tidak ingin dia itu menikmati apa yang saya usahakan. Jadi kemudian dia habiskan ini semua. Nah, karena niat itu supaya ahli warisnya tidak mendapatkan bahagian, ini juga hukumnya haram, tidak boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi ya, memberikan wasiat kepada seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Nah, jadi kita punya beberapa orang anak ini, punya beberapa orang yang berhak mendapatkan warisan dari harta kita. Kemudian ada satu itu yang kita spesialkan. Ya, sebelum saya bagikan bagian-bagian ini, saya wasiatkan dulu untuk si ini sekian. Tidak boleh. Ya, kecuali kalau yang lainnya setuju, baru diperbolehkan. Kalau tidak setuju, tidak boleh. Harus dibagikan sesuai dengan aturan-aturan warisan yang berlaku. Nah, inilah penting supaya terkait dengan pengaturan manajemen kita punya harta, kita punya aset, supaya kita pergi kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan anak cucu yang rukun, yang damai. Jangan kemudian kita pergi, anak cucu kita berkelahi di belakang ini perkara harta karena tidak jelas. Ya, tidak ada apa istilahnya, tidak ada pernyataan bilang bagaimana, tidak ada pengaturan ini. Nah, itu banyak istilahnya disebutkan dalam riwayat-riwayat ya. Ruh-ruh orang yang sudah meninggal ini kemudian tidak bisa mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena menyaksikan anak turunnya ini kemudian berkelahi, ya, memperebutkan harta warisan yang ditinggalkan. Ya. Jadi baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itulah mungkin kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jemaah sekalian, ada yang merasa kehilangan kunci? Ini ada gantungannya Mahkamah Agung.